Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penjelasan tentang soal KPK pernyataan benar. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 atas nama Suci Rahma, Andi Afifah Salsabila, Amalia Sari Nurfaida, saya sendiri Maulana Syakira, Inaya Nur Khaida, dan Anissa Nur Rahmadani. Masuk pada pembahasan pertama, saya persilakan kepada Saudari Suci Rahma. Kali ini kita akan membahas mengenai materi FPB atau faktor persekutuan besar dan KPK atau kelipatan persekutuan kecil. Nah, pada latihan 2.3 kita disuruh menentukan pernyataan-pernyataan manakah yang benar atau salah, dan jika benar buktikanlah pernyataannya, dan jika salah berilah suatu contoh kontranya. Kali ini pada video ini kita hanya membahas soal-soal yang pernyataannya benar, seperti soal nomor 2, yaitu KPK dari A, min B sama dengan KPK A, B. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan kecil atau sering disebut least common multiple bisa kita bahasakan KPK dari A dan B yang disimbolkan dengan kurung siku. Kurung siku A, B atau LCM A of B adalah kelipatan persekutuan positif dari A dan B, dan yang paling kecil atau yang terkecil yang perlu kita amati di sini kelipatan persekutuan positif, artinya kita hanya melihat semua kelipatan persekutuan tetapi kita ambil yang positif saja untuk mencari nilai kelipatan yang terkecil, atau secara matematis bisa kita didefinisikan sebagai berikut. Jika A, B merupakan bilangan bulat di mana keduanya tidak nol, atau berarti A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B bisa kita simbolkan sebagai kurung siku A, B sama dengan M, anggota bilangan bulat positif jika ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu I1 di mana I1 mensyaratkan A membagi M dan juga B membagi M, dan untuk syarat yang kedua atau I2 jika C di mana A membagi C dan B membagi C, atau dengan kata lain C di sini merupakan kelipatan persekutuan yang positif, maka N harus kurang dari sama dengan C. Dari dua pernyataan ini bisa kita lihat bahwa untuk pernyataan pertama menyatakan bahwa M ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Kemudian untuk pernyataan yang kedua menyatakan bahwa M ini merupakan kelipatan persekutuan yang positif dan dia yang terkecil dari pernyataan M kurang dari sama dengan C. Nah, itulah pengertian dari kelipatan persekutuan terkecil atau definisi dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal latihan 2.3, yaitu nomor 2, KPK A, min B sama dengan KPK A, B. Terlebih dahulu kita misalkan KPK A, min B dan KPK A, B masing-masing adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B, sehingga pernyataan dari KPK A, min B sama dengan KPK A, min B itu pernyataan yang benar. Itulah tadi pemaparan dari Saudari Suci Rahma. Yang kedua akan dibahas oleh Saudari Afifah Salsabila. Jika D habis membagi FPB A, B, maka D habis membagi KPK A, B. Hal tersebut benar karena apabila dimisalkan FPB A, B sama dengan C, maka
C habis membagi A dan C habis membagi B. Karena D habis membagi C, maka dengan sifat transitif D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, lalu dimisalkan pula KPK A, B sama dengan T, maka A habis membagi T. Jadi D habis membagi KPK A, B. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Amalia Sari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai KPK A, B habis terbagi oleh FPB A, B. Pertama-tama kita misalkan FPB A, B sama dengan D. Jadi A habis terbagi oleh D dan B habis terbagi oleh D. Karena KPK A, B habis terbagi oleh A, maka KPK A, B habis juga terbagi oleh D. Jadi benar KPK A, B habis terbagi oleh FPB A, B. Pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri. Baik, soal selanjutnya FPB A, B sama dengan KPK A, B jika dan hanya jika A sama dengan B. Kita misalkan FPB A, B sama dengan T, maka A habis dibagi T dan B habis dibagi T. Nah, FPB A, B sama dengan KPK A, B, maka KPK A, B sama dengan T sehingga T habis dibagi A dan T habis dibagi B. Selanjutnya, karena A habis dibagi T, maka nilai A sama dengan nilai T. Demikian pula karena B habis dibagi T dan T habis dibagi B, maka nilai B sama dengan T. Karena A sama dengan T dan B sama dengan T, maka nilai A sama dengan B. Sebaliknya, jika A sama dengan B, maka FPB A, sama dengan KPK A, sama dengan A. Jadi, soal tersebut pernyataan benar. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Inaya Nurhaida. Saya akan menjelaskan nomor 8. Jika C suatu kelipatan persamaan dari A dan B, maka FPB A, B dapat membagi C. Pernyataan benar. Karena C adalah suatu kelipatan dari A dan B, maka A dapat membagi C dan B dapat membagi C. Misalkan FPB A, B sama dengan D, maka A dapat membagi A dan D dapat membagi B. D dapat membagi A dan A dapat membagi C, maka D juga dapat membagi C. Demikian pada D dapat membagi B dan B dapat membagi C, maka D dapat membagi C. Jadi FPB A, B dapat membagi C. Selanjutnya untuk dua soal terakhir akan dibahas oleh Saudari Anissa Nurrahmadani. Jika KPK A, B sama dengan B, maka A habis membagi B. Ini pernyataan benar sesuai dengan definisi FPB dua bilangan A dan B. Kemudian selanjutnya, jika A habis membagi B, maka KPK A, B sama dengan B. Ini pernyataan benar. Karena A habis membagi B, maka ada bilangan bulat K sedemikian hingga B sama dengan KA, sehingga KPK A, B sama dengan KPK A, KA sama dengan KA sama dengan B. Mungkin pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada sayang tolong diungkapkan. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys.